Ya, halo teman-teman. Pagi ini alhamdulillah saya berkesempatan untuk di Kota Jepara, berada di Kota Jepara. Kalau biasanya berada di Kota Kudus, karena ada teman kita ya yang bertugas di salah satu perusahaan di Jepara untuk mengadakan pelatihan. Saya ikutan, tapi yang bertugas teman saya. Sedangkan saya jalan-jalan aja dulu ya di Kota Jepara ini. Nanti kita lihat-lihat jarak sekitar beberapa jalan berapa kilometer. Oke. Nanti kita lanjutkan lagi. Saya sekarang di Hotel Jepara Indah. Kita akan menuju Pantai Kartini. Ya, jadi teman-teman seperti saya sampaikan tadi di depan hotel bahwasanya semalam teman-teman itu dari Yogyakarta, teman-teman konsultan dan training saya, mereka sampai di Kudus menjemput saya, kemudian mengajak saya karena ada memang perusahaan di Kota Jepara ini meng-hire kami untuk mengadakan sebuah pelatihan. Akan tapi dari rombongan ini cuma dua sebenarnya yang bertugas di perusahaan tersebut ya untuk melakukan in-house training, sedangkan saya dan beberapa teman menunggu di hotel menyesuaikan agenda selanjutnya. Tapi daripada menunggu, saya mending jalan kaki dulu lah ke Pantai Kartini. Nah, kalau saya perhitungkan Pantai Kartini ini nggak terlalu jauh gitu ya, 2 kilometeran. Jadi kalau trek jalan saya biasanya 6 km minimal, ini 2 km, it's okay lah. Tapi memang suasananya panas banget teman-teman. Ini saya sebentar lagi hampir sampai di Pantai Kartini, cuman memang cukup panas. Jadi teman-teman mungkin yang nggak mau di hotel aja tadi gitu ya, teman-teman saya, karena mungkin panas, mereka menunggu jemputan selanjutnya. Saya jalan dulu aja deh. Oke, itu ya, nanti kalau sampai pantai kita akan cerita-cerita lagi. Ya teman-teman, jadi saya sudah sampai di lokasi Pantai Kartini. Jadi ini taman ya, taman sebelum pantainya. Saya menunggu teman-teman rombongan yang pakai mobil ya tadi, dan ada teman saya sudah naik sepeda di sini gitu ya. Jadi nanti kita tinggal ketemuan aja di Pantai Kartini. Well, ini hari Senin tanggal 29 Maret ya kalau nggak salah. Hari Senin Anda biasanya sedang ngapain? Kalau saya malah escape ya hari Senin ini. Nah, kita lihat ini taman di Pantai Kartini seperti ini, teman-teman. Nah, kalau Anda lihat di kejauhan sana, Anda bisa lihat Laut Jawa ya. Laut Jawa di Pantai Kartini ini. Sayang saya nggak bawa baju yang memadai untuk nyemplung di pantai gitu. Dan aromanya ini mengingatkan saya di kota kelahiran saya sendiri di Cilacap ya. Mirip-mirip. Oke. Meskipun deket cuma 2 kilo, tapi memang saya berkeringat cukup banyak karena memang mataharinya cukup panas ternyata. Oke teman-teman ya, saya mau lanjut ketemu dengan teman saya sambil menunggu teman-teman yang lain untuk ngumpul di sini. Kita escape di hari Senin di Kota Jepara, di Pantai Kartini terutama. Ya, jadi sambil menunggu teman-teman yang lain, saya sudah sampai ini di salah satu warung makan Pantai Kartini ini. Sudah bersama saya, ini dia Pak Nur Hidayat, teman saya, bos saya di Yogyakarta terutama ya. Beliau ini yang menguasai perusahaan konsultan dan training ya, beberapa grup teman-teman. Tempat saya beraktivitas selama beberapa tahun ini. Dan kita, seperti saya bilang, kita mau escape. Ternyata agenda selanjutnya adalah setelah Pantai Kartini, kita akan merencanakan naik kapal untuk nyebrang ke Pulau Panjang. Jadi tunggu cerita selanjutnya ya, kita akan asik-asik nanti Pulau Panjang tentunya. Ya Kak Pak Nur? Ya. Oke. Ya teman-teman, jadi agendanya pada siang hari ini kita tidak nyemplung di Pantai Kartininya, tapi kemudian disarankan untuk naik kapal, naik perahu ya, sudah disiapkan ini perahunya. Jadi kita akan naik perahu lalu nanti ke Pulau Panjang katanya. Nah, ada apa saja di Pulau Panjang nanti kita akan cek ya. Ini saya bareng teman saya, Mas Sukman. Assalamualaikum. Kita mau ke makam Habib Syekh Abu Bakar ya? Enggak tahu Habib Syekh apa namanya katanya di Pulau Panjang gitu ya. Ya, oke, sama taktikal ya. Dah, naik dulu Pak Sukman ke kapalnya. Nah, ini teman-teman udah di perahu. Siap, Mas. Kita naik ke perahunya ya. Halo ini teman-teman ya. Jadi kita hari Senin ini manajemen Amarta Multi Corporation training konsultan.
Ya, jadi teman-teman saya lanjut cerita lagi ya. Kita di Pantai Kartini siang ini gitu ya. Kalau tadi siang saya jalan gitu ya, teman-teman belum pada ngumpul, sekarang sudah pada ngumpul. Dan kita nggak nyemplung di Pantai Kartininya, tapi ngobrol-ngobrol tadi sama ibu warungnya, katanya disarankan naik kapal aja Pak ke Pulau Panjang. Nah, ini kita sekarang sudah di perahu, sedang menunggu masnya ini untuk ngangkut solar untuk perjalanan ke Pulau Panjang. Nanti kita sama-sama ke Pulau Panjang. Nah, ini belakang saya ada Mas Miftah. Halo Mas Miftah dan Mas Yopi. Tadi Mas Miftah dan Mas Yopi baru ngurus pelatihan apa Mas Yopi? PPIC, Production Planning Inventory Control. Oke, Production Planning and Inventory Control. Jadi ada perusahaan di Jepara, perusahaan apa tadi saya lupa Mas Yopi. Color Cabinet. Nah, di perusahaan di Jepara. Nah, ini Mas Yopi dan Mas Miftah ini baru ngurus pelatihan itu gitu ya. Dan pelatihannya nggak full day, tapi memang half day dibagi menjadi 4 hari. Jadi kita punya spare time banyak gitu ya. Jadi siang ini kita putuskan untuk jalan-jalan ke Pulau Panjang sama teman-teman. Nah, ini latar belakang parkir perahunya ini teman-teman saya, ini Pak Dodi, ada Pak Sukman gitu ya. Teman-teman dari jauh bisa melihat ada kura-kura gede di sana gitu. Jadi bangunan kura-kura besar ya. Ya, ini masnya akan ngangkut kita gitu ya, baru ambil solar gitu ya. Setelah diisi solar, perahu ini akan siap perjalanan menuju Pulau Panjang. Oke, kita akan jalan teman-teman ya. Oke teman-teman, ini sebelum perjalanan ke Pulau Panjang di perahu kita perlu membaca peraturannya. Tata tertib penumpang kapal Sabta Pesona, katanya masnya ini ya. Pertama, cuma kenangan yang boleh dibuang ke laut, bukan sampah. Yang kedua, dilarang duduk di pinggiran kapal, apalagi di bangkuan mantan. Yang ketiga, dilarang menyentuh air laut sebelum akad nikah. Nah, ini aturan-aturan yang perlu Anda baca sebelum naik kapal Sabta Pesona ini menuju Pulau Panjang. Jadi pastikan Anda akan nikah dulu sebelum naik kapal ini. Ini. Jadi untungnya itu, ini nggak untung ya, ada yang belum akan nikah ya di sini kayaknya. Ya, di kejauhan teman-teman, Pulau Panjang, kita menuju ke sana. Kita sudah mau sampai di Pulau Panjang, ini di dermaganya Pulau Panjang. Nah, teman-teman bisa lihat ya di belakang saya. Oke, kita sudah sampai di Pulau Panjang. Teman-teman saya udah jalan, saya mau ngikuti gitu ya. Kita pengen lihat seperti apa asiknya Pulau Panjang. Sepertinya dari jauh asik, pasirnya putih gitu ya. Tadi kita lihat sempat foto-foto di depan dermaganya. Oke teman-teman, kita sudah di Pulau Panjang and I do really love this moment. I do really enjoy this moment karena memang setelah berbulan-bulan nggak pernah trip atau nggak pernah jalan-jalan kemana-mana, ini alhamdulillah bisa ke pantai dan tempat yang belum pernah saya kunjungi, maka sangat excited ketika sampai di tempat yang belum pernah kita kunjungi. Dan luar biasanya teman-teman, ini kayak private trip banget ya, karena pulau ini sepi banget saat ini, yang katanya biasanya ramai gitu ya, nggak ada pengunjung. Ini cuma saya sama teman-teman rombongan. Saya bisa perlihatkan di rombongan saya, kita cuma berenam. Terus ada satu rombongan lainnya yang kapalnya juga bersamaan sama kita tadi datangnya itu ya, cuma bertiga juga mereka. Dan pantainya, pasirnya luar biasa. Saya tunjukin teman-teman ya, saya nyemplung ini di pantainya. Pasirnya putih, nikmat banget bisa jalan di pantai bersih putih seperti ini. Asik banget teman-teman.
Oke, jadi saya bermaksud untuk memutari Pulau Panjang ini sepertinya seberapa jauh sebenarnya gitu ya ketika berputar pulau. Dan kita di kawasan konservasi hutan memang. Jadi suara-suara alamnya luar biasa ya. Ada suara-suara binatang, saya tidak tahu jenis-jenis burung apa dan lain-lain. Tapi bisa teman-teman lihat di sebelah sana. Wah, sayang banget teman-teman karena memang waktunya kita udah mepet, ditunggu oleh pemilik perahunya. Jadi saya nggak bisa mutar penuh ya pulau ini, sejauh mana saya belum tahu, membuktikan sendiri berapa langkah dan berapa kilo kira-kira ketika mutari pulau ini. Saya pikir next time saya ingin coba lagi ya ke sini, dan mungkin waktunya lebih pagi supaya bisa memutari pulau ini lebih asik lagi nanti ya pasti. Ya teman-teman, jadi kita sudah cukup lumayan, sekitar 1 jam lebih di sini. Sayang saya masih belum puas banget gitu ya. Teman-teman juga belum puas banget. Kita merencanakan camping di sini nantinya. Ini survei awal aja gitu ya. Harapannya nanti ke depannya kita bisa benar-benar puas di sini. Keliling karena tadi belum sempat benar-benar keliling gitu. Oke. Sekarang saya ingin pulang kembali ya dari Jepara ke Kudus, dan teman-teman saya akan melanjutkan perjalanan ke kota Yogyakarta. Oke, itu dia perjalanan kita hari ini. Terima kasih. See you next time, tetap sehat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say goodbye.